Hai, inilah peristiwa-peristiwa sejarah yang kamu pasti baru tahu. Langsung saja. Oh, begitu. Pada saat pembuatan teks proklamasi, naskah yang asli hasil coretan tangan sebelum diketik, ternyata oleh Sayuti Melik dibuang ke tempat sampah, dan B.M. Diah atas naluri sebagai seorang jurnalis, mengambil dan menyimpannya selama 47 tahun. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional pada 1992. Berikutnya, pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus tahun 1945 bertepatan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dan saat itu Soekarno sedang sakit demam. Oh, begitu. Pada saat Perang Padri, 1803 sampai ke 1838, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya menggunakan cabai rawit yang diolah, ditumbuk untuk dijadikan sebagai bom Molotov, yang mana asapnya nanti akan sangat perih kalau kena mata Belanda. Oh, begitu. Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai ke 1830 membuat Belanda kewalahan, bahkan rugi 20 juta gulden. Selain itu, Perang Jawa ini juga membuat Belanda tidak fokus terhadap wilayah-wilayah jajahan kekuasaannya, salah satunya Belgia. Bahkan di saat Belanda sedang fokus berperang dan keuangan pun sudah berkurang, negara Belgia memanfaatkan situasi itu dengan memisahkan dari Belanda Utara dan merdeka pada 4 Oktober tahun 1830, walaupun tidak secara langsung Belgia merdeka karena bantuan Perang Diponegoro. Oh, begitu. Nama Haji atau sebutan Haji adalah peninggalan kolonial Belanda. Perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji atau dari Mekah, membuat pemerintah kolonial Belanda mulai waspada. Sebagai antisipasi dan pengawasan, disematkanlah gelar haji oleh Belanda sebagai penanda bagi orang-orang yang baru pulang dari Tanah Suci. Kebijakan itu diatur dalam peraturan pemerintahan Belanda dalam Stadsblad atau lembaran negara atau suatu kebijakan Belanda tahun 1903. Tujuan pemberian gelar haji ini adalah agar pihak Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan bagi para jemaah haji yang mencoba memberontak atau melakukan doktrin supaya melawan Belanda. Oleh sebab itu, sejak 1916, setiap umat Muslim Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji akan diberi gelar haji. Oh, begitu. Sobat bungsu yang inilah sebutan nama lain Indonesia sebelum resmi Indonesia. Pertama Dwipantara, jauh sebelum merdeka, yaitu sekitar tahun 78 Masehi, Indonesia pernah dikenal dengan nama Dwipantara Kepulauan Tanah Seberang. Kedua Nusantara, Indonesia juga pernah dikenal dengan nama Nusantara. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kepulauan. Kata Nusantara pertama kali digunakan dalam naskah kuno zaman Majapahit. Ketiga Hindia Timur, Hindia Belanda. Netherlands Indie merupakan nama resmi yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk wilayah Indonesia. Keempat Ti-Indo. Ti-Indo, Hindia Timur, adalah nama yang disematkan oleh pemerintah Jepang untuk menyebut Indonesia pada masa penjajahannya, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Oh, begitu. Jalan tol yang pertama ada di Indonesia adalah Tol Jagorawi atau Jakarta Bogor Ciawi. Tol ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 9 Maret tahun 1978. Tol Jagorawi dibangun untuk menggerakkan perekonomian di kawasan Jakarta dan Jawa Barat. Pembangunannya dilakukan dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga. Tol Jagorawi berhasil memangkas waktu tempuh antara Jakarta dan Bogor hingga setengahnya. Oh, begitu. Di dunia ada satu negara yang hari kemerdekaannya sama dengan Indonesia. Negara manakah itu? Ya, negara itu adalah negara Gabon. Terletak di Afrika Tengah, Gabon memiliki sumber daya alam yang signifikan. Dengan fasad maritim di Samudra Atlantik, negara ini berbatasan dengan Kamerun, Guinea Ekuatorial, dan Republik Kongo.
Republik Gabon merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Sedangkan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Semoga ada manfaatnya dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan pengetahuan sejarah lainnya, khususnya sejarah di Nusantara ini. Sampai jumpa.